Berbagai fasilitas dan tunjangan akan diberikan kepada ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Namun ternyata pemirsa, tawaran itu tidak serta-merta menarik minat ASN. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan pengamat kebijakan publik, Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat siang Pak Trubus, apa kabar? Selamat sehat selalu. Ya. Selamat siang, Mbak. Pak Trubus, ini menurut Anda nih tawarannya kan banyak ya, ada insentif dijamin, tunjangan, fasilitas, satu pasangan, dua anak, bahkan ART juga begitu ya, dijanjikan akan diberikan insentif. Tapi masih kurang begitu menarik begitu untuk para ASN akhirnya semerta-merta akan otomatis pindah ke IKN. Pandangan Anda seperti apa Pak Trubus? Iya, menurut saya sih pemindahan itu sendiri sebenarnya oleh para ASN kan tidak serta-merta dipahami hanya sekedar sifatnya tunjangan nilai nominalnya ya, tetapi lebih kepada kesiapan mental ketika mereka di sana. Misalnya untuk membawa keluarga, anak misalnya sekolah kan, apakah sekolahnya akan sama ketika sekolah di sini di Jakarta dengan sekolah nanti di IKN, kan tentu itu akan berbeda kualitasnya dan sebagainya. Tentu fasilitas yang lain seperti kesehatan juga akan mengalami yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat keraguan-keraguan para ASN ini juga bisa dipahami karena sesungguhnya pemerintah ini jangan-jangan hanya menjanjikan saja kan gitu. Jadi menjanjikan saja meskipun dalam akhirnya nanti mereka seperti ditelantarkan, kan itu kekhawatiran seperti itu. Dan pada survei-survei yang sebelumnya pada awal tahun 2019 misalnya, itu banyak sekali para ASN berkeberatan, bahkan 97 menolak itu ya untuk berpindah ke sana. Nah, tentu ini memang pemerintah harus kerja keras, tetapi sekali lagi jangan hanya sekedar diiming-imingi dan itu membebani. Saya khawatirnya justru yang ketiga malah membebani anggaran negara karena begitu banyak anggaran yang dikeluarkan, tetapi ASN yang berpindah seperti ogah-ogahan gitu loh, Mbak. Nah itu nanti kita akan bahas terkait anggaran ya. Otomatis semua masyarakat sekarang wah jangan-jangan memakan anggaran yang sangat besar. Ini jangan-jangan anggarannya dari mana begitu ya. Dipotong dari mana nih malah membebankan negara. Tapi berkaitan dengan yang tadi Anda ucapkan bahwa ada ekosistem yang sebetulnya harus dibangun terlebih dahulu. Seperti misalnya akses ke sekolah anak-anaknya, transportasi di sana seperti apa. Pandangan Anda memang sudah disosialisasikan atau tetap bahwa nominal yang tadi kita sebutkan bersama itu memang hanya sekedar iming-iming belaka, Pak Trubus? Iya, kalau saya sih melihat itu hanyalah iming-iming ya, yang sebenarnya untuk mendorong agar para ASN mau pindah. Tetapi persoalannya kan tidak sesederhana itu. Orang bereksodus, kalau eksodus berpindah itu kan membutuhkan kesiapan mental juga. Nah, sementara di sana itu kan namanya bahasanya Forest City kan, segala sesuatu masih dalam situasi hutan kan gitu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan tempat-tempat hiburan itu kan masih minim semua. Terus mereka harus beraktivitas kemana kan? Ini kan menjadi suatu pertanyaan yang sifatnya manusiawi lah. Nah, ini tentu yang kedua menurut saya pemerintah jangan hanya sekedar menjanjikan nominal saja, tetapi memang harus juga mengedukasi kepada para ASN itu gitu, diedukasi sedemikian rupa. Kemudian dari sini mereka akan menganggap bahwa mereka harus sudah siap gitu loh, Pak. Itu yang menurut saya penting. Oke, tapi katakanlah ketika ini sifatnya bukan hanya himbauan, ya, ini adalah kewajiban mutasi begitu untuk ditugaskan ke daerah tertentu. Dicontohkan semisal oleh pimpinannya terlebih dahulu yang memang sudah berkantor di sana, otomatis anak buahnya atau para bawahannya ini harus mengikuti. Pandangan Anda sebetulnya punya nilai apa ya? Bisakah untuk bernegosiasi begitu, Pak Trubus? Ya, kalau secara rasional kebijakan sih bisa, Mbak. Tetapi kan dalam hal ini tentu kan dia melihat bahwa kalau ketika pimpinannya pindah, itu terus otomatis mereka anak buahnya mau pindah. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya terlalu berlebihan dalam arti bahwa seolah-olah mereka hanya otomatis patuh gitu. Yang kedua saya lihat juga sesungguhnya situasi yang dihadapi para ini ASN ini kan misalnya sudah biasa di sini hidupnya dengan istilahnya nyaman, ya ada lagi yang mereka bermewah-mewahan misalnya flexing itu ya, atau mereka punya perilaku-perilaku yang sudah biasa dengan fasilitas yang oke punya gitu. Kemudian di sana serba ini kekurangan. Saya rasa khawatir awalnya sih bersemangat, Mbak, nanti seminggu, 2 minggu, sebulan lama-lama dia
akan istilahnya is boring, terus pulang balik lagi. Nah, ini persoalannya pada layanan publik, Mbak. Dampaknya pada pelayanan publik itu sendiri yang nanti dikhawatirkan tidak optimal gitu, Mbak. Tapi sebetulnya layanan publik apa atau fasilitas apa yang sebetulnya mungkin mesti dipertimbangkan oleh pemerintah agar ASN ini lebih legowo begitu kalau mau pindah ke IKN, Pak Trubus? Iya, kalau menurut saya sih fasilitasnya lebih ke persoalan itu untuk kebutuhan keluarga, Mbak. Keluarga lah, paling tidak untuk anak ini misalnya rumah sakit, pendidikan, tempat main anak, itu yang paling penting. Kalau mereka misalnya bawa pembantu juga suasana untuk pembantunya sendiri bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya kan itu udah setiap ASN itu kan punya jenjang jabatan sendiri-sendiri sesuai klaster-klasternya kan di situ. Jadi ini juga menjadi hal bagaimana ketika mereka berkoordinasi, berkomunikasi, setidak-tidaknya interaksi sosialnya dan khawatir juga di situ bagaimana interaksi dengan lingkungan sekitar kan. Artinya masyarakat yang ada di IKN ini kan juga ada, Mbak, masyarakat di Kalimantan Timur. Bagaimana mereka berinteraksi ini kan sesuatu hal yang tak mudah. Meskipun secara rasional kebijakan sesungguhnya itu mereka akan saling membutuhkan lah katanya gitu, seperti itu simbiosis mutualistis. Tapi dalam prakteknya nggak semudah itu, Mbak. Karena bagaimana juga mereka tetap tidak sekedar nominal yang tinggi itu, tetapi juga pada akhirnya dia harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, tantangan yang harus dihadapi dengan situasi yang baru itu gitu. Kalau misalnya dilakukannya secara bertahap nih Pak Trubus begitu ya, tidak semerta-merta langsung dengan bersama satu keluarga besar pindah ke IKN. Mungkin kita coba dulu dalam rentang waktu 1 bulan ada pulang balik lah gitu ke daerah asal yang memang tidak full bekerja di IKN. Supaya memberikan gambaran begitu. Menurut Anda memungkinkan tidak dengan metode seperti itu? Iya bisa. Sebenarnya bisa, Mbak. Artinya Mbak beradaptasi dulu toh. Tapi persoalannya kemudian anggaran yang dikeluarkan negara berapa, Mbak? Ini kan harus jelas. Iya, anggarannya kan artinya kan belum ada kebijakan regulasi yang transparan terbuka kan. Jangan sampai kemudian istilahnya mereka ini malah jadi terombang-ambing, bingung kan. Jadi harus ngurus ke sini sementara kebijakan dari pimpinan yang ada di sini juga berbeda-beda gitu. Ini kan selalu persoalannya pada inkonsistensi, pada persoalan koordinasi, kolaborasi yang sekali minim dan ekosektoral di dalam kementerian lembaga itu sendiri kan sudah kronis, Mbak, di mana kemudian akhirnya ASN juga berpikir ya saya mengikuti apa yang menjadi keputusan pimpinan saya, tetapi dalam prakteknya mereka harus dihadapkan oleh itu tadi biaya kos yang harus dikeluarkan itu besar sekali. Mungkin yang ditanggung hanya sekedar transport misalnya ya, transport termasuk makan, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lain kan nggak mungkin ini, Mbak, mungkin ditanggung oleh negara kan gitu. Jadi misalnya dia mau nonton atau berkeliling kemana kan itu otomatis mengeluarkan kocek sendiri. Nah di sini keluarganya sementara di Jakarta dalam posisi ya istilahnya menunggu-nunggu juga kan dari hasilnya mereka orang tuanya atau itu ASN-nya berangkat ke sana gitu. Dan jangan sampai itu tadi kita setuju semua ya, masyarakat tentunya sangat setuju bahwa jangan sampai anggaran ini menjadi mubazir begitu, dibuang dengan percuma hanya untuk memindahkan dan membujuk dalam tanda kutip ASN supaya bisa bekerja dari IKN. Formula paling ideal sebetulnya Pak Trubus untuk akhirnya bahwa IKN sudah hampir jadi, begitu banyak juga yang sudah dibangun di sana dengan segala keniscayaan teknologi terkini, begitu juga dengan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan demi pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Formula paling tepatnya apa ya supaya akhirnya memang IKN tidak terbengkalai, ASN juga tetap bekerja optimal tanpa flexing-flexing, Pak. Kita sepakat ya, tanpa pamer-pamer. Gimana nih, Pak? Iya, menurut saya formulanya ya ini, Mbak, disesuaikan dengan usia ya, umur daripada ini ASN itu sendiri. Jadi kalau misalnya usia 50-60 sudah mendekati pensiun ya jangan dipindah ke sana ya kan, atau mereka yang dibutuhkan adalah usia-usia ini 30-40 lah yang ideal misalnya dipindah ke sana. Nah ini formula terkait dengan umur, kemudian juga kompetensi juga yang disesuaikan di sana karena itu kotanya kan serba digital, Mbak. Karena serba digital berarti mereka-mereka yang ada di sana adalah mereka yang menguasai lah literasi tentang digital dan secara teknis profesional memadai. Yang terakhir menurut saya juga harus dilihat formula dari sisi ini culture kan gitu. Jadi kalau lihat budayanya seperti apa kalau nanti sudah dalam biasa hidup
mewah terus akhirnya ke sana dalam posisi serba kekurangan, akhirnya mereka malah tidak nyampe gitu, malah nggak karu-karuan, dan di situ akhirnya pelayanan publiknya jadi bermasalah. Saya rasa itu Mbak persoalannya. Baik, terima kasih. Meski soal kemewahan kan kita punya profesionalisme ya. Mau apapun sebetulnya kondisinya harus bisa menyesuaikan. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu.